Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati. Kita naikkan pujian dan syukur kita pagi hari ini datang dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk hari yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Kami bersama-sama datang. Kami mau bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa pujian dan persembahan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Ini setiap hati kami pagi hari ini kami mau naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari-hari kami. Kami ditolong Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami disembuhkan. Kami terima kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar pagi hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu Bapa, mari sembah anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Amin, terima kasih. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, anugerah-Mu. amin. Tuhan, Kasih-Mu, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. kami mau nyatakan sebab oleh karena anugerah-Mu, Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. anugerah-Mu, Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. bukan karena kekuatanku Bapa, Bukan karena kekuatanku. semua karena Anugerah-Mu, anugerah-Mu. anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Tuhan, yang Kau lakukan bagi setiap hidup kami. kasih Kebaikan-Mu dan tidak pernah sayang, terbatas sampai hari ini. sumber Kami bersyukur kekuatan pagi hari ini kami bawa hati kami. Kami naikkan pujian kami bagi-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. bukan karena Bukan kekuatan. karena kekuatan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini kami bawa hati kami. anugerah-Mu, Kami hidup dalam anugerah-Mu. Tuhan, Terima kasih Bapa. kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Tuhan terlalu baik atas hidup kami.
Kebaikan-Mu senantiasa mengiring hidup kami setiap hari, setiap waktu. Terima kasih kalau senantiasa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat sampai hari ini. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kemurahan lepas kemurahan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri atas hidup kami. Ajar hati kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan syukur kami. Sekali lagi kami menyatakan sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak habis-habisnya kami nyatakan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau nyatakan bahwa Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kekuatan hatiku Tuhan. Haleluya. Bersama kami nyatakan, sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Amin Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah berhenti menopang setiap hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai hari ini, melihat tidak pernah satu hari pun kami melewati. Tidak ada satu hari pun kami melewatinya tanpa kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu-satunya pengharapanku. Engkau pertolongan hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan hati kami. Engkau yang pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, Amin. satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, saya percaya ya, kita telah bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita mau memulai hari ini, pagi ini dengan firman Tuhan ya, dan kita mau terus mencari Tuhan ya. Kenapa? Karena hanya Dia Tuhan yang sanggup untuk menuntun kita kepada segala jalan kebenaran. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mau menopang kita, orang-orang yang mau juga berserah dan berharap pada Dia. Ya, sekalipun mungkin hari-hari ini kita belum bisa melihat jawaban doa, tapi kita mau tetap percaya dan setia. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saja ya. Judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ya, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali betapa gampangnya kita ini menyebut diri kita orang beriman. Seringkali betapa mudahnya kita berkata, oh, aku ini beriman loh, aku ini beriman loh, aku ini beriman. Tapi hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa arti dari iman itu. Ya, ternyata setelah kita belajar dari firman Tuhan, wow, arti dari iman tuh tidak gampang saudara, tidak semudah waktu kita ucapkan. Di sini firman Tuhan berkata, iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, saya mau ulangi. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di dalam iman terdapat dua unsur penting, yaitu harapan dan bukti ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, dengan kata lain saya mau bilang gini saudara, iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita harapkan itu yang belum terlihat. Jadi memang susah saudara, di dalam iman ada dua unsur, harapan dan bukti. Mengapa orang berharap? Karena pengen lihat bukti. Ya, nah di dalam iman itu sudah ada dua-duanya ini, harapan dan bukti. Jadi susah gak saudara? Susah. Misalnya gini, kalau engkau berharap engkau mau sembuh, ya percayalah bahwa engkau sudah sembuh. Itu buktinya. Tidak gampang kan saudara? Ya, tidak gampang. Tapi Alkitab yang berkata iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, saudara, ya, apa yang kita harapkan hari-hari ini? Ya, kita berharap keluarga kita dipulihkan. Kita berharap ya bahwa rumah tangga kita dipulihkan. Nah, dasar dari harapan kita itu harusnya iman. Ya, dan bukti dari yang belum kita lihat, yang kita harapkan itu juga namanya iman. Ya, artinya iman itu kita disuruh mempercayai sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita udah percaya. Memang tidak mudah, tapi itulah iman. Ya,
Makanya saya selalu berkata, kita ini banyak orang berkata percaya pada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup. Nah, orang yang beriman itu orang yang berani sampai di titik mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Saya kasih contoh saudara, ada orang datang kepada saya bertanya, ya Bu, ya saya ini rasanya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan seperti Ibu. Ya terus, ya berarti saya harus meninggalkan semua yang hari-hari ini sedang saya kerjakan. Karena sekarang saya itu pegawai Bu. Ya dan kalau saya harus jadi hamba Tuhan full sepenuh waktu seperti Ibu, berarti kan saya harus meninggalkan segalanya Bu. Ya. Nah, pertanyaan saya Bu, ya kehidupan saya bagaimana ke depan? Terus saya mau makan apa? Saya bilang kalau Anda masih bertanya seperti itu, ya jangan dulu putuskan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu itu dibutuhkan iman. Ya, saya dan suami saudara kami benar-benar menyerahkan hidup kami full untuk melayani Tuhan. Ya, beberapa kali coba usaha selalu gagal dan gagal, pada akhirnya kami sepakat berkata, ya udah kita ini memang Tuhan panggil untuk melayani sepenuh waktu. Ya, bukan untuk bisnis, bukan untuk usaha lagi, tapi sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Ya, dan akhirnya kami fokus melayani Tuhan. Bahkan dari awal menikah pertama kami melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, waktu kami mau menikah pertama berpikir mau makan apa saudara. Ya, makanya saya berkata ya hanya orang-orang yang beriman lah yang bisa dipakai oleh Tuhan sungguh-sungguh sepenuh waktu. Banyak yang datang bertanya kepada saya, bagaimana ya Bu, nanti kalau saya ikut Tuhan terus saya misalnya gak makan, gak ini, gak itu, gak ini, gak itu. Saya bilang ya berarti kamu belum beriman. Orang melayani Tuhan sepenuh waktu itu udah tinggalkan semuanya. Ya, mempercayakan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan memang tidak mudah dan harus siap menanggung resiko. Semua rasul-rasul di dalam perjanjian baru ketika dipanggil oleh Tuhan juga mereka menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini saya benar-benar melihat, benar-benar waktu saya hari-hari ini, kami sekeluarga, saya dan suami terutama, habis full benar-benar untuk melayani Tuhan. Ya, dan kami benar-benar menyadari inilah panggilan kami. Kami sukacita. Jangan lihat yang sekarang saudara, lihat yang dulu bagaimana dalam pelayanan kita dengan air mata mengiring Tuhan. Ya enggak punya uang, ya bahkan saya pernah cerita anak saya harus minum air nasi, ya air masak nasi karena tidak ada susu. Ya kita harus menjalani dan dibutuhkan iman, benar-benar ya itulah hamba Tuhan. Ya makanya hamba Tuhan tuh harus diproses ya. Jangan, kita gak bisa ngomong tentang kesusahan kalau kita gak pernah ngalami susah. Bagaimana mungkin kita menyuruh orang percaya, ya sekalipun engkau hari ini gak punya uang lah, kamu gak pernah ngerasain gak punya uang. Ya benar-benar harus mengalami. Makanya saya bilang khotbah yang hidup itu ya khotbah yang dihidupi, yang dialami sendiri. Ya, jadi tidak mudah saudara. Iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum dilihat tapi udah suruh percaya dulu. Ya. Jadi bagaimana iman kita di hadapan Tuhan, kitalah yang tahu. Ya, sampai di mana kadar percaya kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara menuntun orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Ya, percaya. Dalam iman itu ada harapan dan bukti. Artinya apa di sana? Iman itu ya seringkali kita harus mengesampingkan logika manusia untuk dapat berjalan sungguh-sungguh dengan iman. Apa yang membuat iman kita itu hidup? Kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, ayat yang kedua berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Saudara, makanya saya selalu berkata, orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Orang sekalipun saudara tidak beriman, waktu kita melihat alam semesta dijadikan Tuhan,
Wow, saya melihat alam. Saudara kalau lihat pemandangannya indah, gunung, ada sungai, ada pohon. Saya tuh suka lihat pemandangan, saudara. Kalaupun kita belum pernah melihat Tuhan, tapi dari ciptaannya kita tahu ada kuasa yang menciptakan alam semesta dan itu namanya Tuhan. Itulah iman. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya pada Tuhan, itu iman. Sehingga apa di sini dikatakan, sehingga apa yang kita lihat sekarang ini telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ya, kebangetan kalau orang tidak percaya ada Tuhan. Melihat semua ciptaan Tuhan yang luar biasa di alam semesta ini, harusnya kita tahu ada kuasa yang dahsyat yang menciptakan semua itu, dan itu namanya Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau ragu, kalau hari ini engkau tidak percaya, mulai bangkitkan imanmu. Perkatakan firman Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Sekalipun aku tidak melihat, tapi aku mau percaya bahwa Tuhanku Tuhan yang sanggup, ya, bahwa melihat semua. Makanya saya suka melihat alam. Kenapa? Waktu saya melihat gunung, laut, matahari, bulan, itu saya melihat keagungan Tuhan. Bahkan dari ciptaannya saja kita bisa melihat, wow, Tuhan itu dahsyat. Nah, kalau melihat matahari, bulan, purnama, kalau bulan itu saja Tuhan ciptakan begitu indah dengan awan, masa sih Tuhan tidak memperhatikan hidupku? Ya, saudara, biar hari-hari ini engkau meneguhkan hatimu, imanmu, tetap percaya pada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Jadi hari ini apa yang sedang saudara harapkan? Ya, iman itu adalah dasar dari harapanmu dan bukti dari semua yang kau harapkan itu. Tetaplah percaya, saudara, dan tetaplah pegang janji Tuhan. Jangan pernah ragu hari ini. Kalau imanmu mulai lemah, bangkitkan lagi. Mari kita mau sama-sama renungkan firman ini. Saya percaya biar apa yang sudah kita dengar pagi ini, kita mau berkata kami mau hidup dengan iman. Mungkin banyak persoalan yang kami hadapi hari-hari ini yang rasanya tidak ada jalan keluar, tapi kami mau percaya dengan iman bahwa Tuhan menyertai kami. Sebab itu Tuhan, kami mau berkata padamu hari ini, di dalam hidup ini Tuhan, kami belum melihat jalan-jalan yang terbuka. Seringkali dalam hidup kami belum melihat masalah persoalan kami dijawab oleh Tuhan. Seringkali kami belum melihat kesembuhan, kami belum melihat pemulihan. Seringkali kami belum melihat rasanya Tuhan menolong kami. Namun hari ini kami mengerti firman-Mu berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Kami mau percaya hari ini Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman bersama dengan Engkau. Walau kami tidak dapat melihat semua rencana-Mu di hidup kami, namun hati kami mau tetap percaya. Bahkan sampai akhir kami menutup mata, kami mau bilang, Tuhan, Engkau setia bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membuat iman kami mundur. Karena Tuhan, Engkau yang menopang dan berjanji menyertai hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami akan menjalankan semua aktivitas kami pada hari ini dengan mata dan iman yang tertuju hanya kepada Yesus. Bahwa apa yang Kau rencanakan itu yang terbaik bagi hidup kami. Tuntun setiap kami yang bekerja dalam perjalanan Tuhan, sertai setiap kami yang ada di rumah melakukan semua aktivitas kami, Tuhan tuntun. Bapak yang belajar, yang bersekolah, Tuhan tuntun. Bahkan apapun yang kami buat, biar itu memuliakan Tuhan. Terima kasih bagi setiap kami juga yang mendengar pagi ini. Hidup kami diubahkan Tuhan. Bahkan kami menerima semua berkat-berkat yang terbaik. Bahkan sekalipun mungkin kami masih mengalami yang tidak enak, kami tetap bersyukur dan percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin, amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat pagi dan shalom, damai sejahtera Tuhan menuntun hari kita.